Saudara-saudara, pada bagian ketiga kini kita akan berbicara mengenai tahapan apa saja yang harus dilalui dalam transformasi digital. Sekali lagi, tahapan yang harus dilalui. Pada dasarnya ada 6 tahapan, ya ada 6 tahapan besar yang harus dilalui. Kita mulai dari yang pertama. Tahapan pertama namanya adalah business as usual. Business as usual adalah tahapan sekarang, saat ini. Ketika perusahaan Anda, organisasi Anda sedang menjalankan proses sehari-hari yang sifatnya status quo. Artinya belum melakukan perubahan apapun. Dalam kondisi awal ini, perusahaan bekerja berdasarkan apa yang ada, budaya yang ada, cara yang ada, makanya dikatakan sebagai business as usual. Ya. Kemudian tahap kedua dikatakan sebagai tahap present and active. Apa itu present and active? Artinya adalah bahwa mulai ada eksperimen-eksperimen kecil yang dilakukan 1-2 orang karyawan di dalam perusahaan itu. Jadi misalnya seorang sekretaris mencoba untuk memperbaiki proses sehari-hari agar lebih mudah prosesnya. Atau mungkin seorang office boy ya yang biasa setiap hari melayani banyak manajer mencari cara tahu bagaimana melayani lebih mudah dari hari ke hari. Itu adalah melakukan eksperimen kecil. Dan eksperimen kecil ini berupa ide-ide kreatif ini mulai diterapkan di bagian mereka dan memberikan manfaat. Ya, manajer atau atasan yang berada dalam lingkungan itu memperbolehkan itu dilakukan karena terbukti eksperimen kecil tersebut memberikan manfaat. Nah, itu adalah tahap present and active, ya. Kemudian kita masuk tahap yang ketiga. Nah, tahap ketiga ini judulnya adalah formalize. Apa itu formalize? Formalize ini adalah ketika eksperimen-eksperimen kecil yang tadi dilakukan itu mendapatkan perhatian dari manajemen dan ketika dilihat ini bagus, maka diformalisasikan jadi SOP resmi. Jadi bisnis proses resmi dan disarankan untuk diikuti di bagian-bagian yang lain. Makanya dikatakan sebagai tahap formalize. Ide kecil tadi diambil oleh organisasi, diambil oleh perusahaan untuk disahkan, dibuat menjadi prosedur resmi yang wajib dikerjakan oleh mereka yang terkait. Nah, setelah itu masuk lagi kita ke tahap berikutnya, yaitu tahap 4. Ini namanya tahap strategik, ya, strategik. Nah, di sini mulai unit-unit organisasi yang tadinya sendiri-sendiri, bereksperimen sendiri-sendiri, mulai mencoba untuk berkolaborasi. Unit A dengan unit B duduk bersama, terus mereka diskusi. Wah, kalau kita sama-sama melakukan ini, berarti bisa mendatangkan manfaat ini. Mereka mulai membuat inovasi kreasi bersama. Dan karena sudah beberapa unit bekerja sama, maka dikatakan ini idenya akan menjadi sesuatu yang strategis. Ya, karena sudah berhubungan dengan lebih dari satu divisi atau unit perusahaan. Itu tahap 4. Tahap 5 adalah ketika perusahaan sudah berani membuat tim atau unit khusus. Namanya converge ini ya, tahap converge. Perusahaan berani membuat tim atau unit khusus yang didedikasikan untuk mengelola transformasi tersebut. Karena apa? Ide-ide tadi bermunculan di mana-mana, di bagian organisasi yang banyak gitu ya, apalagi kalau perusahaannya atau organisasi yang besar gitu ya, sudah mulai banyak yang dilihat ada unit khusus untuk membuat itu menjadi apa semuanya menjadi teratur, bisa saling menjadi menjadi kebiasaan dan dilakukan oleh seluruh tahapan atau seluruh komponen organisasi. Jadi sifatnya menjadi resmi sehingga yang tadinya dirasakan oleh unit-unit sekarang dirasakan oleh seluruh perusahaan. Barulah tahap yang terakhir yaitu inovatif dan adaptif. Di mana ide-ide tadi itu ya yang dari awal kita bicarakan itu sudah menjadi kultur, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi perusahaan yang berada pada level 6 ini setiap hari selalu lahir dengan kreasi dan inovasi baru. Tidak hanya dalam menciptakan produk dan layanan baru, tapi cara bekerja baru
di dalam organisasi, di dalam perusahaan yang membuat organisasinya menjadi lebih kompetitif. Ingat, yang namanya pelanggan ada dua, pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Semua karyawan yang bekerja sama dengan kita sebagai karyawan organisasi atau perusahaan itu juga merupakan customer bagi kita. Jadi 6 tahapan tersebut, business as usual, present and active, formalize, strategic, converge, dan yang terakhir, innovative and adaptive. Terima kasih.